Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Pemutati Widyaningrum dengan NIM 2148263 SW 19977. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan studi kasus saya mengenai instant segmentation berbasis deep learning untuk ekstraksi building footprint dari data penginderaan jauh, yaitu data citra satelit, yang dimana saya mengambil untuk wilayah kajian Gedung Songka, Palumbo, Sulawesi Selatan. Nah, perlu kita ketahui bahwa em, pengolahan data spasial dengan instant segmentation berbasis deep learning ini menggunakan pemanfaatan teknologi GeoEye atau Geospatial Artificial Intelligence, yang dimana merupakan sebuah teknologi kecerdasan buatan yang diintegrasikan dengan informasi geospasial atau data yang berbasis lokasi. Nah, terkait dengan pengolahan instant segmentation berbasis deep learning ini melalui beberapa tahapan, yang dimana dimulai dengan kita melakukan persiapan data terlebih dahulu berupa data bangunan Sheffield serta citra satelit. Nah, untuk skala yang digunakan pada citra satelit ini mulai dari 1:3000 sampai 1:5000. Untuk skala yang saya gunakan ini 1:4000. Nah, eh, perlu kita cek kembali pada atribut tabel bangunan. Di sini kita tambahkan class value yaitu 1, karena jenis dari feature-nya itu berupa bangunan saja. Kemudian kita dapat melakukan expo training data for deep learning, yang dimana kita melakukan input rasternya yaitu citra satelitnya, kemudian untuk input foldernya bisa disesuaikan dan diberikan nama. Kemudian untuk input feature-nya ini berupa set file dari bangunannya itu, dan class value field-nya membeli class value serta image format default, reference system juga default. Pada metadata format kita pilih RCNN Max. Nah, kemudian kita dapat running. Nah, setelah running, hasil dari export training data for deep learning ini berupa training data, yaitu bisa kita lihat pada folder yang sudah kita simpan tadi, yaitu di sini, di train. Nah, ini terdapat beberapa data, itu ada data image dan label. Di data image ini ada beberapa data gambar dari setiap potongan-potongan dari citra satelitnya. Kemudian setelah export training, kita dapat melakukan train deep learning model, yang dimana kita dapat tulis pada search. Nah, untuk input training data ini, kita pilih dari data F2 yang sudah dihasilkan dari export training tadi, yaitu kita dapat cari di dalam folder yang sudah kita simpan tadi. Nah, ini. Nah, kemudian untuk MaxX, untuk output modelnya dapat kita berikan nama output foldernya. Kemudian untuk MaxX yang saya gunakan itu 20. Kemudian untuk model parameter kita default saja, dan advance kita default saja. Untuk environment bisa memilih CPU maupun GPU. Nah, selanjutnya dapat melakukan running. Nah, hasil dari train deep learning model ini berupa model seperti ini. Di dalam folder terdapat model matrix, yang dimana ini bisa dilihat
terdapat grafik training and validation loss yang dimana data train berwarna biru dan data validation berwarna orange. Di sini kita dapat melakukan identifikasi pada grafik, kemudian ada precision score-nya yaitu 0,90 sekian. Nah, untuk sampel result-nya itu seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ini merupakan bangun atap dari bangunannya. Bisa kita lihat bahwa hasil dari trend deep learning model itu seperti ini, mengidentifikasi prediksi modelnya itu seperti ini. Nah, ini sebelumnya, ini dibandingkan dari sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian setelah trend deep learning model, kita dapat melakukan detect object. Detect object using deep learning yang dimana kita dapat menginputkan raster. Rasternya berupa eh, dari citra satelitnya. Kemudian untuk outputnya bisa default maupun tidak, bisa diatur sendiri. Untuk model definitionnya juga bisa diatur. Nah, oh, oh ya, untuk model definitionnya ini berupa dari data eh, pemrosesan pada trend deep learning, yaitu di yaitu data yang berupa S3 model definition kita inputkan. Nah, kemudian argumen ininya bisa kita default saja. Kemudian kita dapat running. Nah, hasil dari detect object using deep learning ini berupa seperti ini. Nah, kita bisa identifikasi bagaimana perbedaan dari bangunan yang kita digit maupun hasil dari uh, detect object yang dilakukan oleh uh, tools detect object using deep learning ini. Nah, ini berbeda ya. Nah, untuk uh, digitasi yang saya lakukan secara manual ini, saya melakukan digitasi per atapnya. Tapi yang atapnya gabung saya gabungkan. Tapi hasil dari detect object using deep learning ini dapat dilihat bahwa feature yang tertampil itu dapat mendeteksi secara detail per atap-atapnya seperti itu. Nah, detailnya seperti ini. Nah, kemudian setelah proses detect object using deep learning, kita dapat melakukan uji akurasi dengan menggunakan tools compute accuracy for object detection. Nah, kemudian untuk features-nya bisa kita tambahkan dari hasil prediction tadi. Kemudian untuk ground-nya ini set file yang kita bandingkan. Kemudian untuk output-nya bisa default saja. Untuk tag class value-nya bisa pilih class dan ground class value field-nya bisa pilih class value. Nah, untuk minimum IU atau intersect over union ini kita dapat pilih 0,1 agar data yang ada pada text prediction itu dapat teruji akurasi semuanya dari data 0,1 karena jika di bawah 0,1 maka data yang lainnya itu tidak dapat terdeteksi. Nah, setelah itu kita dapat run. Nah, hasil dari compute accuracy for object detection ini berupa report seperti ini. Nah,
Ini dapat kita lihat bahwa dengan IU 0,1, precisionnya itu untuk semua kelas itu 0,126. Nah, untuk recall-nya itu 0,97, untuk F-score-nya sekian, dan FI-nya sekian, dan selanjutnya. Nah, untuk grafik dari precision over recall-nya itu seperti ini. Nah, ini dapat dilihat bahwa jika IU 0,9, maka tidak ada data yang terdeteksi. Kemudian untuk IU 0,75, precision-nya 0,02. Nah, untuk IU-nya 0,5, precision-nya 0,0775. Grafiknya seperti ini. Nah, kita bisa simpulkan bahwa uji akurasi ini belum belum mencapai target atau belum maksimal, karena mungkin dikarenakan salah satu fungsi dari tools tools dari beberapa instant segmentation dengan deep learning ini yang kurang maksimal. Nah, itu bisa menjadi penyebabnya. Nah, mungkin itu sekian dari presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.